pengkhianatan itu datang saat aku paling percaya. Saat itu, hidupku sederhana saja. Aku nggak punya banyak mimpi, nggak punya banyak tuntutan. Lalu, aku bertemu dia. Dia datang dengan cara yang sangat biasa. Nggak mewah, sama sekali nggak berisik. Tapi, caranya memperhatikan aku, itu yang membuatku merasa dipilih. Membuatku merasa spesial. Kita mulai dari obrolan-obrolan kecil, ngobrolin hari yang melelahkan, makanan favorit kita apa, sampai rencana-rencana yang bahkan belum tentu terjadi. Dia pendengar yang baik, atau setidaknya saat itu kelihatannya seperti itu. Pelan-pelan, aku jatuh cinta, bukan karena janji-janji manis, tapi karena kehadirannya yang konsisten. Dia selalu ada saat aku lelah. Dia ada saat aku ragu sama diriku sendiri. Dia ada saat aku merasa nggak cukup baik. Dan mungkin disitulah kesalahanku dimulai. Aku menyamakan kehadiran dengan kesetiaan. Aku pikir karena dia selalu ada, berarti dia pasti setia. Hubungan kami berjalan cukup lama. Gak selalu bahagia tentu saja. Tapi rasanya sangat nyata. Kami pernah bertengkar hebat, lalu berdamai lagi. Kami belajar untuk saling memahami satu sama lain. Aku percaya cinta itu bukan tentang mencari kesempurnaan, tapi tentang bagaimana kita bisa bertahan melewati semua masalah bersama. Sampai suatu hari, aku merasakan ada perubahan kecil. Perubahan yang aneh, yang gak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Dia masih bilang sayang. Dia masih menanyakan kabarku setiap hari. Dia masih pulang dan memelukku. Tapi ada jarak yang gak terlihat di antara kami. Rasanya seperti ada bagian dari dirinya yang bukan lagi milikku. Dia mulai sering sibuk, terlalu lama menatap ponselnya. Kadang sampai senyum-senyum sendiri. Tentu saja aku bertanya, tapi jawabannya selalu singkat. Cuma teman kerja. Ini urusan biasa aja. Kok udah, jangan mikir yang aneh-aneh. Dan bodohnya, aku memilih untuk percaya. Mungkin karena cinta seringkali mengajarkan kita untuk menutup mata hanya demi menjaga perasaan. Sampai malam itu tiba. Malam ketika hujan turun pelan. Dan dia sudah tertidur lebih dulu dariku. Ponselnya yang tergeletak di sampingku tiba-tiba menyala. Ada getaran kecil, satu pesan masuk, dan nama pengirimnya bukan namaku. Tanganku gemetar saat meraih ponsel itu, bukan karena aku penasaran, tapi karena aku takut dengan apa yang akan kutemukan. Aku takut semua firasat burukku jadi kenyataan. Dan benar saja, pesannya sebenarnya sederhana. Gak ada kata-kata mesra, gak ada yang vulgar. Justru itu yang membuat hatiku hancur berkeping-keping. Itu adalah obrolan dua orang yang sudah saling mengenal terlalu dalam. Candaan yang seharusnya jadi milikku sekarang dibagi dengan orang lain. Perhatian yang dulu hanya untukku sekarang tercurah ke tempat lain. Aku gak berteriak. Aku juga gak menangis saat itu. Aku hanya duduk diam di sampingnya, merasa seperti orang asing di dalam hubungan yang selama ini kuanggap sebagai rumah. Pagi harinya, dengan suara yang kuusahakan setenang mungkin, aku bertanya padanya, siapa dia? Dia terdiam sangat lama. Lalu dengan suara pelan, dia berkata, aku gak berniat selingkuh. Kalimat itu rasanya seperti ditusuk pisau tumpul. Gak langsung mematikan, tapi menyakiti secara perlahan-lahan. Dia bilang dia kesepian. Bilang kalau dia hanya butuh teman bicara. Bilang semuanya terjadi begitu saja,
tanpa dia sadari. Seolah-olah pengkhianatan itu adalah sebuah kecelakaan. Padahal tidak, pengkhianatan bukanlah kecelakaan. Pengkhianatan adalah pilihan. Itu adalah pilihan untuk terus membalas pesan darinya. Pilihan untuk terus menyembunyikan semua itu dariku. Dan pilihan untuk membuat orang yang mencintaimu dengan tulus merasa bodoh dan tidak berharga. Aku tidak memohon padanya untuk tetap tinggal. Aku juga tidak marah-marah. Aku hanya merasa lelah. Lelah sekali memperjuangkan seseorang yang ternyata sudah membagi hatinya ke tempat lain. Jadi, aku tidak pergi malam itu. Aku memilih untuk tinggal. Ini bukan karena aku sudah memaafkan dia, tapi karena di sudut hatiku yang paling dalam, aku masih menyimpan harapan. Harapan bahwa mungkin sekali lagi semuanya bisa diperbaiki. Kami duduk, bicara panjang lebar. Berjanji akan lebih jujur satu sama lain. Berjanji akan lebih terbuka tentang apapun. Dia bilang dia sudah memutuskan semua kontak dengan perempuan itu. Setidaknya begitu katanya. Dan aku memilih untuk percaya. Atau lebih tepatnya, aku memaksa diriku untuk percaya. Sejak hari itu, aku mulai belajar banyak hal baru. Aku belajar menelan rasa curiga yang terus-menerus muncul di tenggorokanku. Aku belajar untuk tersenyum meski hatiku selalu waspada, selalu mengawasi. Aku belajar menjadi versi diriku yang tidak pernah aku inginkan. Versi yang penuh ketakutan dan keraguan. Setiap kali ponselnya bergetar atau berbunyi, dadaku langsung terasa sesak dan mengeras. Setiap kali dia terlambat membalas pesanku, kahit sebentar saja, pikiranku langsung menjadi sangat berisik, menciptakan ribuan skenario buruk. Hubungan yang seharusnya menjadi tempatku berpulang, kini terasa seperti medan perang di dalam kepalaku sendiri. Aku mencoba, sungguh aku mencoba membangun kembali apa yang sudah hancur. Tapi fondasinya sudah terlalu rapuh. Aku mencoba percaya pada janjinya. Tapi bayangan pengkhianatan itu terlalu gelap, selalu mengikuti kemanapun aku pergi. Aku berusaha keras menjadi pasangan yang baik lagi, yang pengertian, yang tidak posesif. Tapi bagaimana bisa aku tenang ketika ketenangan itu sendiri sudah direnggut dariku? Aku hidup dalam dualitas. Siang hari, aku adalah perempuan yang bahagia, yang punya hubungan yang terlihat baik-baik saja. Malam hari, ketika sendiri, aku adalah detektif yang memeriksa jejak digital, mencari bukti, mencari kepastian. Padahal aku tahu apapun yang akan kutemukan hanya akan menyakitiku lebih dalam lagi. Dia tampak berusaha. Dia lebih sering di rumah. Dia lebih sering memberiku kabar. Tapi entah kenapa, semua terasa seperti pertunjukan. Seperti sebuah skenario yang sedang ia mainkan untuk menenangkanku. Kehangatan yang dulu terasa tulus, kini terasa seperti kewajiban. Perhatiannya terasa seperti kompensasi. Dan aku terjebak di tengah-tengah. Ingin percaya, tapi takut terluka lagi. Ingin pergi, tapi takut menyesal. Lalu malam itu datang. Malam yang akhirnya menyadarkanku bahwa ada beberapa luka yang memang tidak akan pernah bisa sembuh. Tidak peduli seberapa keras kita mencoba mengobatinya. Malam itu, kami sedang duduk santai di ruang tamu, menonton televisi. Tiba-tiba, aku melihatnya meraih ponselnya. Dia tersenyum kecil sambil mengetik pesan. Senyum tipis yang sangat aku kenal. Senyum yang dulu hanya menjadi milikku. Senyum yang muncul saat dia sedang benar-benar bahagia. Saat itu, dunia di sekitarku
seakan berhenti berputar. Aku tidak perlu bertanya, dia sedang berkirim pesan dengan siapa. Aku tidak perlu melihat isi pesannya. Aku sudah tahu jawabannya. Hatiku sudah memberitahuku jawabannya. Saat itu juga, aku merasa ada sesuatu di dalam diriku yang mati. Sesuatu yang patah dan tidak akan pernah bisa disambung lagi. Itu bukan cinta. Cintaku mungkin sudah lama terkikis oleh kecurigaan dan rasa sakit. Yang mati malam itu adalah bagian terakhir dari diriku yang masih percaya padanya. Kepercayaanku, harapanku, semuanya lenyap dalam sekejap, tergantikan oleh kehampaan yang dingin. Anehnya, aku tidak marah. Aku tidak berteriak. Aku hanya diam. Aku memandangnya. Dan yang aku lihat bukanlah lagi orang yang aku cintai, tapi orang asing. Orang asing yang berbagi atap yang sama denganku. Sejak malam itu, semuanya berubah. Meskipun dari luar tidak ada yang terlihat berbeda. Aku masih tinggal bersamanya selama beberapa bulan lagi, menjalani hari-hari seperti biasa. Kami masih makan bersama di meja yang sama, masih tidur di ranjang yang sama. Tapi jiwaku, hatiku sudah lama pergi dari rumah itu. Aku ada di sana, tapi sebenarnya aku tidak ada. Aku menjadi pemeran dalam sandiwara yang aku ciptakan sendiri. Aku tertawa saat dia melontarkan lelucon. Aku mengangguk saat dia bercerita tentang harinya. Tapi mataku kosong, pikiranku melayang jauh. Aku mulai merencanakan kepergianku. Bukan dengan emosi, tapi dengan logika. Aku menabung sedikit demi sedikit. Aku mencari tempat tinggal baru secara diam-diam. Aku mempersiapkan segalanya dengan sangat tenang, sangat sunyi. Tidak ada lagi air mata yang tersisa untuk ditumpahkan. Dan akhirnya hari itu tiba. Pagi itu, saat dia berangkat kerja seperti biasa, aku mengemasi barang-barangku. Hanya yang penting-penting saja. Aku tidak meninggalkan surat. Aku tidak mengirim pesan perpisahan. Aku hanya pergi. Aku menutup pintu apartemen itu untuk terakhir kalinya. Dan yang aku rasakan bukanlah kesedihan, tapi kelegaan. Kelegaan yang luar biasa. Aku pergi tanpa pamit. Tidak ada pertengkaran hebat. Tidak ada drama. Hanya ada keheningan panjang yang mungkin tidak pernah ia sadari artinya, sampai ia pulang ke rumah yang kosong. Aku membayangkan dia pulang, memanggil namaku dan tidak mendapat jawaban. Mungkin awalnya dia pikir aku hanya keluar sebentar. Tapi seiring berjalannya waktu, dia akan sadar aku tidak akan pernah kembali. Aku tidak pernah menghubunginya lagi. Aku memblokir nomornya, akun media sosialnya, semua akses yang bisa menghubungkan kami. Aku memulai hidup baru dari nol, di kota yang berbeda. Awalnya berat, tentu saja. Rasa sepi itu terkadang datang menyergap. Tapi rasa sepi karena sendiri ternyata jauh lebih baik daripada rasa sepi saat bersama seseorang, tapi merasa sendirian. Aku membangun kembali diriku, kepingan demi kepingan. Aku menemukan kembali siapa diriku tanpa bayang-bayang dia. Aku belajar lagi cara tertawa dengan tulus. Aku belajar lagi cara percaya. Dimulai dari percaya pada diriku sendiri. Bertahun-tahun kemudian, aku mendengar kabarnya dari seorang teman lama. Dia masih sendiri, katanya. Hubungannya setelah aku selalu gagal di tengah jalan. Dia tidak pernah benar-benar bisa dipercaya oleh pasangannya. Ironis bukan? Dia yang menghancurkan kepercayaan. Pada akhirnya, tidak pernah lagi mendapatkannya. Sedangkan aku masih membawa luka itu sampai sekarang.
bukan sebagai dendam yang membara, bukan sebagai kesedihan yang tak berujung, tapi sebagai pengingat yang abadi bahwa ada luka yang tidak mengeluarkan darah, tapi mampu membunuh bagian paling hidup dari dalam diri kita, dan pengkhianatan cinta pada akhirnya selalu menyisakan korban, bahkan setelah semuanya terlihat sudah lama berakhir. Luka itu membentukku menjadi diriku yang sekarang, lebih berhati-hati, tapi juga lebih bijaksana, lebih kuat, karena aku tahu aku bisa selamat dari kehancuran terbesarku. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Jangan lupa subscribe ya.